Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Amalia Kusuma, jurusan akuntansi semester 5. Di sini saya akan memenuhi tugas daripada Pak Syarizal mata kuliah akuntansi pemerintahan, yaitu membuat video pembelajaran yang berjudul Keuangan Negara dan Pencatatannya. Keuangan negara. Menurut Suparmoko, keuangan negara ialah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi, terutama mengenai penerimaan dan pengeluarannya, serta pengaruh-pengaruh dalam perekonomian tersebut. Yang dimaksud penerimaan di sini yaitu berupa pajak, denda, dan pinjaman. Pajak, apa itu pajak? Yaitu pembayaran iuran oleh rakyat kepada negara yang bersifat memaksa. Contohnya ialah PPh atau pajak penghasilan. Pajak yang diajukan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Contohnya kepada pegawai-pegawai pemerintahan atau pegawai-pegawai kantoran yang memiliki NPWP akan dikenakan wajib pajak penghasilan setiap tahunnya. Yang kedua ada denda, yaitu sanksi berupa uang yang dikarenakan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar. Contohnya seperti ketika Anda mengendarai sepeda motor tapi tidak memakai helm, akan ditilang oleh aparat kepolisian dan akan dikenakan denda. Denda tersebutlah yang dimaksud dalam keuangan negara menurut Suparmoko. Masuk ke pinjaman. Pinjaman di sini ada dari pinjaman bank sentral ataupun pinjaman dari luar negeri. Baru lanjut ke penerimaan di sini, yaitu berupa sebagian pengeluaran di sini yaitu berupa exhaustive, transfer maupun hibah. Apa itu exhaustive? Yaitu pembelian barang dan jasa dalam perekonomian yang dikonsumsi maupun dapat pula menghasilkan barang lain juga. Mengalihkan faktor produksi perusahaan swasta pada pemerintahan. Yang kedua ada transfer, pemindahan dana kepada individu, masyarakat, ataupun perusahaan untuk kepentingan sosial. Yang ketiga ada hibah. Pemerintah memberikan sesuatu kepada negara lain. Pengaruh-pengaruh yang dimaksud Suparmoko yaitu dapat berupa pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, distribusi penghasilan merata, serta penciptaan kesempatan kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang ataupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Nah, perumusan pendekatan definisi keuangan negara ini dapat dilihat dari 4 sisi, yaitu sisi objek, sisi subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi subjek itu dapat meliputi hak dan kewajiban daripada negara. Dari sisi subjek yaitu meliputi negara, pemerintahan pusat melalui keterkaitan dengan keuangan negara. Yang ketiga ada proses, meliputi rangkaian kegiatan pengelolaan objek mulai dari perumusan kebijakan sampai dengan pertanggungjawabannya. Yang keempat ada tujuan, yaitu meliputi seluruh kegiatan, kebijakan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan penguasaan objek
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Masuk ke hak dan kewajiban negara. Hak negara yang pertama yaitu hak untuk menarik uang atau barang dari warga negara, yaitu berupa penarikan dana pajak, bea cukai, retribusi, serta iuran. Yang kedua ada hak memonopoli pencetakan uang. Itu negara dapat memotong nilai mata uang ataupun menurunkan nilai mata uang. Yang ketiga, hak untuk menarik pinjaman dari masyarakat. Yang keempat, hak menguasai. Kewajiban negara yang pertama ada penyediaan pertahanan dan keamanan. Ini seperti negara menyediakan aparat kepolisian serta aparat TNI untuk mengatur atau mengamankan jalannya negara. Yang kedua ada pembuatan dan pemeliharaan jaringan transportasi publik. Ini seperti yang kita rasakan sendiri, yaitu ada jalan raya, jembatan, dan lain-lain. Yang ketiga ada penyedia jasa kesehatan, yaitu seperti pembangunan gedung sekolah, penyediaan guru-guru di dalamnya, dan petugas-petugas lain. Yang keempat ada penyediaan jasa kesehatan, seperti pembangunan rumah sakit, penyediaan dokter, dan aparat-aparat kesehatan yang lainnya. Yang kelima ada penyediaan dan pemeliharaan fasilitas kesejahteraan sosial. Lanjut ke asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara adalah asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas. Asas tahunan yaitu membatasi masa berlakunya atau periode anggaran untuk suatu tahun tertentu. Asas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen negara. Asas kesatuan menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara disajikan dalam satu dokumen anggaran. Yang keempat ada asas spesialitas, mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Tambahan asas-asas baru yang berasal dari best practice atau penerapan kaidah yang baik antara lain ada asas akuntabilitas berorientasi hasil, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara, khususnya pengelolaan keuangan, harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, yaitu rakyat pemegang kedaulatan tertingginya. Yang kedua ada profesionalitas, mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga yang profesional. Yang ketiga ada proporsionalitas, pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian-kementerian atau lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat ada keterbukaan, mewajibkan adanya keterbukaan anggaran atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen. Yang kelima ada pemeriksaan oleh badan pemeriksa yang bebas dan juga mandiri. Masuk ke penguasa keuangan negara. Yang pertama ada presiden selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan negara. Yang kedua ada menteri keuangan bertugas pengelola fiskal dan wakil daripada pemerintahan dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Yang ketiga ada menteri
atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang pada kementerian lembaga yang dipimpinnya. Yang keempat ada gubernur atau bupati ataupun wali kota selaku kepala pemerintahan daerah sebagai pengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintahan daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang kelima ada pejabat pengguna anggaran ataupun barang daerah, yaitu kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Lanjut ke standar akuntansi pemerintah basis kas menuju basis akrual. Penerapan SAP berbasis akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP berbasis akrual secara bertahap pada pemerintahan daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Perbedaan mendasar SAP berbasis kas menuju akrual dengan SAP berbasis akrual terletak pada PSAP 12 yang mengenai laporan operasional. Entitas melaporkan secara transparan besarnya sumber daya ekonomi yang didapatkan dan besarnya beban yang ditanggung untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Surplus atau defisit operasional merupakan penambah atau pengurang ekuitas atau kekayaan bersih entitas pemerintahan bersangkutan. Neraca dan laporan realisasi anggaran merupakan laporan-laporan yang saling berhubungan. Pendapatan yang merupakan isi laporan realisasi anggaran didefinisikan sebagai semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Selanjutnya, belanja yang juga menjadi isi laporan realisasi anggaran didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Ekuitas dana lancar merupakan unsur neraca sehingga pendapatan dan belanja seharusnya langsung mempengaruhi ekuitas dana lancar dalam neraca. Akan tetapi, penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja berdasarkan basis kas hanya mempengaruhi jumlah kas tetapi tidak secara langsung mempengaruhi ekuitas dana lancar. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa akun-akun pendapatan dan belanja merupakan akun pembantu ekuitas dana lancar. Penerimaan pendapatan dicatat terlebih dahulu dalam akun pendapatan dan pengeluaran belanja dicatat dalam akun belanja, kemudian pada akhir tahun ditutup ke akun ekuitas dana lancar. Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah harus ada dalam anggaran, artinya harus melalui atau tercantum dalam laporan realisasi anggaran. Pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang merupakan unsur laporan realisasi anggaran akan diakui atau dicatat pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Pendapatan, belanja, dan pembiayaan hanya mempengaruhi kas dan tidak mempengaruhi komponen lainnya dalam pos neraca pada saat penerimaan dan pengeluaran kas. Akibat perlakuan seperti ini, neraca hanya terdiri dari sisi debit kas, sisi kredit ekuitas. Itu pun ekuitas muncul pada akhir periode pada saat pendapatan dan biaya ditutup ke ekuitas dana lancar. SAP berbasis akrual. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 8 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan SAP berbasis akrual yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintahan.
tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima ataupun dibayar. PP nomor 71 tahun 2010. SAP berbasis akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. PSAP dan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dalam rangka SAP berbasis akrual dimaksud tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penyusunan SAP berbasis akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan atau due process. Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP yang secara lengkap terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Oke, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.